Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Berbagai macam ratik mulai dari ilung hingga kayu wan paring menumpuk menjadi satu hingga menjadi pampangan yang memenuhi bawah jembatan Pasar Lama atau Jembatan 9 November. Jelang tengah hari Rabu 31 Januari 2024 mendapat tanggapan dari Wakil Rakyat di DPRD Banjarmasin. Berbagai macam ratik mulai dari ilung hingga kayu wan paring menumpuk menjadi satu hingga menjadi pampangan yang memenuhi bawah jembatan Pasar Lama atau Jembatan 9 November. Jelang tengah hari Rabu 31 Januari 2024 mendapat tanggapan dari Wakil Rakyat di DPRD Banjarmasin lantaran pampangan yang kejadiannya seolah menjadi rutinitas saban tahun ini saat mengganggu arus transformasi sungai. Dikarenakan hampir menutup bawah jembatan yang menghubungkan Kelurahan Pasar Lama wan Kelurahan seberang Masjid Banjarmasin Tengah. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. Wahetakwani Prima TV, tengah hari Minggu 4 Februari 2024 memadahkan berbagai macam ratik dari berbagai daerah yang larut di Sungai Martapura hingga menumpuk menjadi pampangan di bawah jembatan Pasar Lama ini seolah-olah Banjarmasin menjadi wadah pembuangan akhir. Alat penghalang ratik atau trasboom yang berada di kawasan Sungai Gampa menurut politisi Partai Golkar ini sepertinya kada berfungsi dengan baik hingga ratik-ratik tersebut tetap terbawa arus sungai hingga terpampang di bawah jembatan di perkotaan yang menjadi salah satu jalur objek wisata susur sungai di Banjarmasin. Matnor Ali F. berharap adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lantaran ratik yang terbawa arus Sungai Martapura tersebut berasal dari daerah tetangga Banjarmasin yang merupakan bagian dari Kalimantan Selatan. Walaupun sudah ada upaya-upaya ya, setiap hari saya rasa mungkin pemerintah kota akan membuat itu, dan juga dalam membenahi karena ini juga merupakan wilayahnya di kota Banjarmasin dan juga di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Tentu sumbangsih pemerintah provinsi juga kalau bisa ada upaya-upaya juga untuk bersama-sama dengan kabupaten kota dalam hal ini kota Banjarmasin untuk mengatasi itu ya, sehingga jangan sampai sampah ini menjadi tertumpuk di bantaran sungai yang ada penghalang jembatan. Nah, ini akan mengganggu aktivitas sirkulasi perekonomian, kemungkinan orang melalui sisir sungai. Coba lihat sekarang ya, kuliner yang ada di Gunung Anyar itu sudah mulai ramai. Ada yang namanya soto Abang Ahmad, ada jukung julak, kan bertambah nih. Nah sekarang untuk orang bisa refreshing, tidak saja mungkin orang menuju ke tempat itu harus melewati mobil, langsung parkir di tempat wisata itu ya. Nah, kadang-kala orang bisa saja artinya melewati susur sungai melihat klotok, habis itu dia langsung mampir ke objek wisata kuliner tadi. Tetapi kalau misalnya sungainya tidak bersih, ini akan menjadi performan kita bisa jelek ya saya rasa. Nah ini mungkin bisa rasa mungkin. Matnor Ali F meminta Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengerahkan pasukan turbo atau petugas yang biasa membersihi ratik ini untuk lebih ekstra lagi kerjanya, supaya ratik-ratik yang menumpuk di bawah jembatan tersebut bisa larut atau terangkut ke wadah pembuangan ratik. Yang pertama pemerintah kota harus terus-menerus lah kita bisa lihatkan jadwal bahwa setiap tahun ini kan tahu ya dari bulan ini akan potensi akan terjadi sampah itu akan terjadi banyak. Nah kemudian kalau memang itu memang overload pemerintah kota, tentu pemerintah kota pemerintah kota provinsi juga harus bisa bantu ya menangani itu di kota Banjarmasin, karena itu adalah peningkatan wisata kita. Perlu lebih ditangkatkan lagi Pak petugas untuk membersihkannya atau ya tentu cepat. Petugas pembersihan itu kan memang dari kota Banjarmasin itu yang namanya pasukan turbo segala macam itu sebenarnya sudah jalan ya, artinya berkolaborasi. Cuman dengan ada yang simulasi angkutan sampah dengan potensi arus yang dari hulu itu sampahnya itu lebih besar daripada kita yang dibuang, artinya kewalahan ya seperti itu ya. Nah nanti mungkin bisa juga dibantu dengan pemerintah provinsi. Ini harus kita benahi sebenarnya.